Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanal muslimin, jika kita mendengar orang lain mendengar suatu perkataan atau ucapan-ucapan sebagai pujian terhadap Allah Azza wa Jalla, dan pujian tersebut sedikit pun tidak mengurangi sifat-sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, maka wajib bagi kita untuk mendengarkannya, siapapun itu yang bicara. Begitu pula jika kita mendengar pujian-pujian terhadap para nabi dengan mukjizat-mukjizatnya yang sangat luar biasa, serta sedikit pun tidak mengurangi pangkat dan martabat kenabian, maka itu pun wajib kita terima, siapapun yang bicara. Bahkan ikhwanal muslimin, jika kita mendengar kisah-kisah para wali-wali Allah dengan karomah-karomahnya yang terkadang di luar nalar kita, maka itu pun harus kita terima, asal tidak mengandung ketentuan-ketentuan sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat kenabian. Takutnya nanti dia dituhankan oleh orang, dia dinabikan oleh orang. Tapi asal tidak mengandung sifat-sifat ketentuan ketuhanan dan kenabian, maka siapapun yang bicara, kita harus menerima. Wala ta'ti bin karin, jangan dulu kita mengingkarinya. Karena apa? Li'anna inkara karomatil awliya'i mu'din ila inkari mu'jizatil anbiya. Karena jika sepenuhnya kita mengingkari karomah-karomah para wali, jika sepenuhnya kita tidak percaya atas karomah-karomahnya para wali, maka itu akan mengakibatkan kepada kita tidak percaya terhadap mukjizat-mukjizatnya para nabi. Nah, kalau kita sudah tidak percaya atau ingkar kepada mukjizat-mukjizatnya para nabi, itu urusannya udah lain lagi. Itu urusannya akidah ikhwanal muslimin. Walaupun memang di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengaku punya karomah, inilah, itulah. Tapi jangan khawatir. Sekarang udah ada orang Tangerang itu yang merah-merah itu, semuanya itu merah. Dari kepala sampai kaki merah. Siapa tuh? Osi Marcel. Banyak orang-orang mengaku karomah, padahal itu hanya trik-trik sulap ataupun ilmu-ilmu hipnotis. Bukan itu yang saya maksud. Tapi ini benar karomah aulia. Harus kita percaya, harus kita benarkan. Asal karomah tersebut tidak melewati sifat-sifat kenabian atau sifat-sifat ketuhanan. Yang dikhawatirkan nanti si wali itu mereka anggap nabi, atau bahkan mereka anggap Tuhan. Ikhwanal muslimin, maka dari itu ada sedikit cerita yang menurut saya menarik pula. Ini tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, masih karomah-karomahnya beliau. Yang mana dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau bisa berbicara dengan hewan-hewan, burung-burung, bahkan jin dan setan pun ada di bawah kendalinya. Namun di suatu hari beliau berpikir, fatafakkara yauman annan nasa fi ahdi yatadarraruna minal jin wasyayatin bitaslitihim 'alal ibad aw adiyatihim wal halu innahum tahta ta'ati fa kaifa yakunu halul khalaiq ba'di. Suatu hari beliau berpikir, jin dan setan masih ada di bawah kendali saya. Saya bisa mengendalikan mereka.
Tapi biar begitu, banyak manusia yang masih tergoda, yang masih terganggu, bahkan yang masih tersakiti oleh jin-jin dan setan-setan tersebut. Dia berpikir, bagaimana nanti kalau saya sudah mati? Sekarang aja saya masih ada, mereka masih terganggu oleh jin-jin tersebut. Maka di saat dia berpikir, fahatifa bihatiful ghaib inni ukhtimun nubuwata fi akhir zaman bihabibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaji'u rajulun fi naslihi wa sulalatihi musamman bi sayyidi Abdul Qadir takunul jin wasyayatin tahta hukmihi wa ta'atihi. Di situ beliau mendengar suara tanpa rupa, dan suara tersebut ngomong kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, hai Nabi Sulaiman, jangan khawatir, nanti di akhir zaman saya akan menurunkan Nabi terakhir, kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada satu laki-laki masih keturunan Nabi Muhammad yang bernama Abdul Qadir. Maka kepada dialah nanti jin-jin dan setan-setan itu ada di bawah kendalinya. Mereka taat kepada Syekh Abdul Qadir. Apapun yang Syekh Abdul Qadir perintahkan, jin-jin dan setan itu pasti akan taat kepada dia. Dari situ Nabi Sulaiman alaihi salam bahagia mendengar suara tersebut. Fa fariha sayyiduna Sulaimanu alaihi salam bihadzal kalam wa syakarallahal malikal alam, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwanal muslimin, jika kita merasa terganggu oleh jin-jin atau apalah itu, maka hendaklah kita memohon kepada Allah dan bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan bukan cuma hanya itu. Di saat kita mempunyai hajat dan hajat kita ingin terpenuhi, mintalah kepada Allah dan bertawasullah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau pernah berkata, man tawassala bi fi hajatin qudiyat hajatuhu. Siapa orang yang mempunyai hajat dan dia memohon kepada Allah dan bertawassul kepadaku, qudiyat hajatuhu, maka hajatnya akan terpenuhi. Ikhwanul muslimin dimanapun berada, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.